언제쯤이면 내 맘을 알까 밤새워 고민해도 도무지 네 맘 알 수가 없어 아무리 생각해도 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 여러분, kembali lagi di channel Kujin Gamer Official. Jadi kali ini kita akan membahas bab lanjutannya yang kemarin, yaitu di bab 50 ya Yorobun ya. Jadi di bab 50 ini kita akan belajar kosakata tentang peraturan keselamatan. Lalu kita belajar kosakata tentang meningkatkan kesehatan gitu ya. Dan di bab 50 pula ini kita akan belajar dua pola kalimat ya Yorobun ya. Yang pertama, pola kalimat yang pertama itu adalah entok bune. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata entok bune seperti ini, itu artinya adalah berkat gitu ya. Misalnya contohnya seperti ini, berkat minum obat saya menjadi sembuh, yaitu bisa memakai kata tokbune seperti itu ya. Oke, untuk lebih rincinya nanti kita akan bahas di belakangnya ya. Lalu pola kalimat yang kedua ini adalah bentuk girohata atau giroheo gitu ya. Jadi kalau ada kata kerja belakangnya ada kata girohata seperti ini artinya adalah berencana untuk ya, misalnya berencana untuk pergi ke Surabaya dan lain-lain ya. Atau bisa juga diartikan memutuskan untuk. Jadi misalnya saya memutuskan untuk berhenti merokok. Atau saya berencana untuk berhenti merokok. Itu juga bisa ya. Itu bisa memakai kata girohata. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di belakangnya ya Yorobun ya. Sekarang kita awali dulu dari judulnya terlebih dahulu. Oke. Jadi Yolsimhi itu artinya adalah sungguh-sungguh. Yolsimhi he juntok bunyeyo. Jadi entokbun. Jadi tokbun itu artinya adalah berkat ya. Berkat kalau ada en ini artinya adalah telah ya. Jadi berkat telah memberikan, kata juta itu memberikan, melakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi berkat telah memberikan, melakukan dengan sungguh-sungguh. Itu artinya adalah berkat kamu itu bekerja keras ya. Berkat kerja kerasmu gitu juga bisa ya. Sekarang kita bahas di Tehwa Il ya, percakapan 1 ada di track 154. Ini ada percakapan antara Sajangnim. Sajangnim itu adalah direktur atau pemilik perusahaan, itu juga bisa ya. Dan juga percakapan dengan Monica. Jadi Sajangnim ini bilang, Pak Mandornya ini, "어서와요, Monica sih. Selamat datang Monica," gitu ya. "Yogi 좀 앉아요." Jadi duduklah sebentar di sini. "차 한잔 할래요?" Jadi maukah satu cangkir teh gitu ya. Terus Monica berkata, "아니요, 괜찮아요." Jadi tidak apa-apa atau tidak usah gitu ya. Sajangnim kembali bilang, "Monica sih, 내일이 근로자의 날인 거 알죠?" Jadi Monica, besok itu adalah hari buruh. Jadi hari buruh. Kamu tahu kan? Jadi seperti itu ya. Kamu tahu kan besok itu adalah hari buruh. Gitulah maksudnya itu. 이번 근로자의 날을 기념해서. Jadi kali ini itu kita merayakan. 기념 itu artinya adalah merayakan hari buruh kali ini. So lalu 우수사원을 추천받았는데. Jadi aku telah menerima rekomendasi karyawan terbaik ya. Jadi Monica 씨가 뽑혔어요. Jadi
saudara Monika lah. Jadi Monika lah yang telah terpilih. Jadi 뽑혔어 itu artinya adalah telah terpilih gitu ya. Terus Monika terkejut ya dia ya. 네, 정말요? Jadi ya benarkah gitu ya. Terus 사장님 bilang berkata lagi, 일도 잘하고 작업장도 jadi 일도 잘하고 작업장 점검도 아주 꼼꼼히 한다고 들었어요. Jadi pekerjaan Monika juga bagus ya, melakukan dengan baik atau pandai. Jadi kerja juga pandai. Kemudian 작업장 점검도. Jadi pengecekan tempat kerjanya pun ya atau juga sangat berkat ini ya. Sangat terasa itu saya dengar itu tako katanya itu telah melakukan secara sangat teliti gitu ya. Jadi kalau diartikan pekerjaan Monika itu juga pandai, pemeriksaan atau pengecekan tempat kerjanya pun itu saya dengar itu katanya itu telah melakukan dengan teliti, dengan sangat teliti gitu ya. Lalu Monika 씨가 열심히 해준 덕분에, jadi berkat, kata 덕분에 itu berkat ya, berkat saudara Monika, ini berkat saudara Monika telah melakukan dengan sungguh-sungguh atau telah bekerja dengan sungguh-sungguh itu 일이 더 편해졌어요. Jadi pekerjaan juga telah menjadi lebih nyaman atau telah menjadi lebih mudah gitu ya. 정말 고마워요. Sungguh saya sangat berterima kasih sekali. 이건 감사 선물이에요. Ini ada hadiah ucapan terima kasih saya. 감사 itu terima kasih ya. Jadi kalau 감사 선물 itu hadiah ucapan terima kasih gitu ya 여러분 ya. Sekarang coba kita dengarkan di track 154. Mari kita dengarkan bersama-sama. 50과 열심히 해준 덕분이에요. 대화 1. 어서 와요, 모니카 씨. 여기 좀 앉아요. 차 한잔 할래요? 아니요, 괜찮아요. 모니카 씨, 내일이 근로자의 날인 거 알죠? 이번 근로자의 날을 기념해서 우수 사원을 추천받았는데 모니카 씨가 뽑혔어요. 네? 정말요? 일도 잘하고 작업장 점검도 아주 꼼꼼히 한다고 들었어요. 모니카 씨가 열심히 해준 덕분에 일이 더 편해졌어요. 정말 고마워요. 이건 감사 선물이에요. Oke, sekarang kita bahas, ini ada kata 꼼꼼히, itu artinya adalah dengan teliti ya 여러분. Ini coba, 신문을 꼼꼼히 읽으려면. Jadi 면 itu artinya adalah jika, kalau rio itu mau atau hendak ya. Jika mau membaca secara teliti koran, 시간이 많이 걸려요. Itu akan banyak memakan waktu lama itu. Jadi waktu akan banyak memerlukan gitu ya. Jadi memerlukan banyak waktu gitu loh ya maksudnya itu. Terus 계약서의 내용을 꼼꼼히 읽어보세요. Jadi 보세요, cobalah membaca, cobalah baca secara teliti isi kontrak kerjanya gitu ya. Sekarang kita jawab yang pertanyaannya ya 여러분, yang nomor 1. 내일은 무슨 날이에요? Jadi besok itu adalah hari apa? Besok itu hari apa? Jelas ya, hari buruh. Jadi 근로자의 날이에요. Hari buruh itu ya. Nomor 2. 모니카 씨가 우수 사원으로 뽑힌 이유는. Jadi kita penggal dari partikel subjeknya ini ya. 이유 itu alasan. Alasan di bawah ini artinya telah ya. Alasan telah terpilih ya, telah terpilih karyawan terbaik saudara Monika. Jadi saudara Monika ini alasan telah terpilih sebagai karyawan terbaik itu karena apa gitu ya. Jadi jawabannya adalah 일도 잘하고 작업장 점검도 꼼꼼히 잘 했어요. sebab
pekerjaannya juga pandai, kemudian pemeriksaan atau pengecekan tempat kerjanya juga sangat teliti gitu ya. Jadi sangat melakukan dengan teliti gitu ya. Kita lanjutkan yang ohui, yang kosakata 1 ya Yorobun. Anjon sucik, sucik itu artinya adalah peraturan, kalau anjon itu keselamatan. Jadi anjon sucik peraturan keselamatan kerja gitu ya. Ini ada anjon sucikul jikita. Kata jikita itu artinya adalah mentaati. Jadi mentaati peraturan keselamatan atau mematuhi juga bisa ya, ini ya kata jikita. Terus anjon sucikul okita. Kata jiki itu artinya mematuhi. Kalau oki ini artinya adalah melanggar. Jadi melanggar peraturan keselamatan. Terus kyujikul junsuhata. Ini artinya adalah mentaati peraturan. Jadi mentaati peraturan sama ya. Terus salpita memeriksa, juuihata memperhatikan, jomkom hata mengecek. Ini jongbi hata memperbaiki. Jadi pusu hata itu memperbaiki fasilitas ya, memperbaiki mesin atau fasilitas. Misalnya asrama atau kamar dan lain-lain ya, memperbaiki fasilitas dengan kata pusu hata. Terus geson hata itu memperbaiki mutu atau kualitas ya. Joji ya, jojirel cui hata itu mengambil tindakan. Jadi jojirel cui hata mengambil tindakan. Coba Yorobun kita bahas yang ini ya, coba. 빙간의 많은 표현을 보기에서 골라 문장을 완성하세요. 완성하세요, sempurnakanlah munjang kalimat, pilihlah di contoh yang mengekspresikan yang benar pada pinggan atau kolom kosong yang ini. Coba yang nomor 1. Iron toku는, ya ini partikel subjeknya di sini ya Yorobun. Iron toku, toku itu artinya adalah peralatan ya. Peralatan iron yang seperti ini. Jadi peralatan yang seperti ini wihom hanika, nika dikarenakan berbahaya. Sayong halte saat menggunakan taji jiantorok supaya tidak ya, supaya tidak terluka titik-titik ya. Jadi cuy hamnida itu harus berhati-hati. Jadi berhati-hati supaya tidak terluka saat menggunakannya gitu ya. Sekarang nomor 2. 기계를 오래 사용하려면. Jadi myon itu artinya adalah jika, rio itu jika mau menggunakan dalam waktu yang lama mesin ini, atau bisa juga diartikan jika pengen awet gitu ya. Jika pingin awet mesin ini, 문제가 없는지, jadi tidak adanya masalah, jadi tidak adanya masalah pada mesin gitu ya, maksudnya itu 정기 적으로 secara teratur. Jadi jawabannya adalah 점검해야 합니다. Jadi harus dicek ya, jadi harus dicek secara teratur ya, secara teratur tidak adanya masalah itu ya. Sekarang nomor 3, 용접기가 고장이 나서 용접기 itu artinya adalah mesin las itu sebab telah rusak ya. Kujang naso, kujangi naso itu rusak ya, mesin las sebab rusak. Kunjang jangnimi, jadi Pak Mandor pabrik ini OJ kemarin, jadi posu 했습니다 telah memperbaikinya. Jadi posu 했습니다 telah memperbaikinya. Sekarang yang nomor 4. 안전하게 작업을 하려면, jadi jika mau bekerja secara anjon aman ya, jadi jika mau bekerja secara aman, 안전 수칙을 잘 titik-titik 합니다. jadi 지켜야 합니다. ya 합니다 itu artinya harus ya, harus mentaati dengan baik anjon sucik peraturan keselamatan gitu ya. Oke Yorobun, sekarang kita bahas yang munbob ya, yang tata bahasa 1. Ini ada pola kalimat entok bune seperti yang saya bilang dari awal tadi ya. Entok bune kita simpel aja belajarnya, ini artinya adalah berkat gitu ya. Jadi kalau ada kata tok bune itu artinya adalah berkat. Coba kita
artikan kalimat ini. 공장을 미리 보수한 덕분에. Jadi berkat, itu artinya telah ya. Berkat telah memperbaiki terlebih dahulu pabriknya. 이번 비에 큰 피해가 없었어요. Jadi maka tidak ada kerugian yang besar. Itu pada, tapi ini diartikan akibat ya, akibat hujan kali ini, gitu ya. Terus Tuan Sika 꼼꼼히 확인한 덕분에. Jadi ini partikel ga, itu partikel subjek ya. Saudara Tuan ini berkat telah mengecek secara teliti 일이 잘 진행됐어요. Jadi pekerjaannya itu 됐어 menjadi terlewati dengan baik, atau pekerjaannya itu menjadi lancar, menjadi terlewati dengan baik atau dalam arti lancar, gitu ya 여러분 ya. Lalu 아니에요, enggak, gitu ya. 교육을 잘 받은 덕분이에요. Itu berkat aku itu telah menerima dengan baik pelatihan, gitu ya. 여러분이 도와주신 덕분에. Jadi 여러분 itu artinya adalah Anda semua. Jadi berkat 주신 memberikan bantuan, jadi Anda semua berkat memberikan bantuan. 제가 이 상을 받게 되었습니다. Jadi 제가 itu artinya saya, kedue itu artinya adalah menjadi. Jadi quedeos berarti telah menjadi, itu ya. Saya telah menjadi menerima penghargaan ini, gitu ya. Jadi sang itu artinya adalah penghargaan ya, kata sang penghargaan. Lalu kita bahas kata 덕분에 itu juga bisa digunakan dengan kata benda. Jadi 덕분에 tidak harus belakangnya itu kata kerja ya 여러분. Kata benda pun bisa. Contohnya seperti ini. 사장님 덕분에. Jadi berkat Pak Direktur, gitu ya. 사장님 덕분에 berkat Pak Direktur 회사 생활을 잘 하고 있습니다. Jadi berkat Pak Direktur aku koit sedang melakukan dengan baik kehidupan perusahaan ya. Jadi berkat Pak Direktur saya bisa melakukan kehidupan kerja di perusahaan dengan baik, gitu ya maksudnya itu. Lalu 요리를 잘하는 아내 덕분에. Jadi 덕분에 berkat 아내 istri. Jadi berkat istri yang pandai memasak, 맛있는 음식을 먹고 있어요. Maka aku sedang memakan makanan yang enak. Jadi aku bisa makan makanan yang enak berkat istri yang pandai memasak, gitu ya. Sekarang lanjutkan. 선생님 덕분에. Jadi berkat bu guru ya, berkat guru 한국어를 잘하게 됐어요. Jadi berkat guruku aku menjadi pandai bahasa Korea, gitu ya. Terus 부모님이 가르쳐 주신 덕분에. Jadi 덕분에 berkat 부모님 itu orang tua. Berkat orang tua telah memberi ajar. Jadi memberi ajar. 제가 요리할 수 있어요. Aku 할 수 있 menjadi bisa memasak, gitu ya. Oke, sekarang lanjutnya. 그림을 보고 lihatlah gambar. Kemudian 덕분에를 사용해서. Gunakanlah kata 덕분에서. Lalu 대화를 완성하세요. Sempurnakanlah percakapannya. Coba yang nomor 1. 많이 다칠 뻔했지요. Kata 뻔 itu artinya adalah hampir saja ya 여러분 ya. 뻔 ini artinya adalah hampir saja terluka banyak. Itu maksudnya itu hampir saja terluka parah kan? Itu ya. 네, 그런데 ya akan tetapi 빨리 titik-titik 별로 다치지 않았어요. Jadi akan tetapi 빨리 조치를 취한 덕분에. Jadi berkat telah mengambil tindakan secara cepat. Jadi maka tidak terluka. Jadi agak tidak terluka berkat mengambil tindakan secara cepat, gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Oke, wasang을 입지 않았어요. Apakah kamu tidak terluka bakar? Wasang ibta itu terluka bakar. Apakah kamu tidak terkena luka bakar? 아니요. Jadi 안전복을 입는 덕분에. Jadi berkat saya telah mengenakan pakaian kerja. Jadi
괜찮아요, tidak apa-apa, atau enggak masalah, gitu ya. Sekarang kita lanjutkan yang TWI, yang percakapan 2 ada di track 155. Jadi ini ada percakapan antara Indika dan Paru ya. Indika bilang, Paru, anseki ancuh nih. Jadi ansek itu artinya adalah raut muka. Jadi raut mukamu itu tidak bagus ya, gitu ya. Baru raut mukamu itu agak tidak bagus atau kamu kok pucat gitu ya. Odi apa? Manakah yang sakit? Terus Paru bilang, Apen kon aniko. Jadi aku itu bukannya sakit. Jadi bukannya hal, kata kot itu kan hal ya. Bukannya hal sakit atau bukannya aku itu sakit. 요즘 일이 많아서 야근을 자주 했거든. Cotton itu artinya sebab ya. Sebab, kita artikan dari sini dulu. Sebab, 요즘 akhir-akhir ini itu banyak pekerjaan. Lalu, 야근을 자주 했어. Itu artinya adalah aku telah sering melakukan yagen. Kerja lembur. Gitu ya alasannya itu. Jadi cotton ini artinya adalah sebab ya. Tempatnya ada di belakang. Cotton atau cottonnya itu sama. Indika bilang, 그렇게 일이 많아서 어떻게 해? Jadi seperti itu ya. Jadi sebab banyak pekerjaan seperti itu. Jadi melakukan bagaimana? Itu harus gimana lagi ya? Sebab kamu itu banyak sekali pekerjaan gitu. 바쁘라도 sekalipun kamu itu sibuk ya atau meskipun sibuk, 뜸뜸이 쉬면서 해. 뜸뜸이 itu jika kamu ada waktu luang itu lakukanlah mionso sambil istirahat. Jadi bekerjalah sambil istirahat gitu ya. 그러다가 ketika kamu melakukan seperti itu, 건강해지겠다. Itu pastinya kamu akan merusak. Pastinya itu akan merusak kesehatanmu gitu ya. 난 요즘 운동을 새로 시작했거든. 거든 itu sebab saya akhir-akhir ini itu telah memulai baru olahraga. Aku telah memulai olahraga yang baru itu ya. 몸도 가볍고, jadi 몸 itu tubuh juga itu menjadi 가볍 itu ringan. Kemudian 입맛도 훨씬 좋아졌어요. Maksudnya itu nafsu makan itu juga jauh lebih menjadi bagus. Jadi nafsu makan juga jauh lebih menjadi bagus. Lalu Paru ini penasaran, olahraga apa sih? 그래, begitukah? 무슨 운동을 하는데? Jadi itu kamu telah melakukan olahraga apa? Olahraga apaan sih? Gitu ya. Terus Indika, 친구들이랑 등산을 시작했어. Aku telah memulai ini naik gunung ya bersama dengan teman-temanku gitu. 이번 주말에도 pada akhir pekan kali ini pun ya 가기로 했는데 aku telah berencana untuk pergi. Noto kale, apakah kamu juga mau pergi gitu ya? 그럴까? Oke. Jadi 어디로 가기로 했어? Jadi apa berencana untuk pergi ke mana? Jadi ini percakapannya ini dalam bentuk percakapan antar teman ya. Jadi seolah-olah you-nya, huruf you-nya itu dihilangkan. Karena ini adalah pola kalimat secara akrab dengan teman. Seperti itu ya. Mari kita dengarkan tracknya, ada di track 155. 대화 2. 바로 안색이 안 좋네. 어디 아파? 아픈 건 아니고 요즘 일이 많아서 야근을 자주 했거든. 그렇게 일이 많아서 어떻게 해. 바쁘더라도 틈틈이 쉬면서 해. 그러다가 건강 해치겠다. 난 요즘 운동을 새로 시작했거든. 몸도 가볍고 입맛도 훨씬 좋아졌어. 그래? 무슨 운동을 하는데? 친구들이랑 등산을 시작했어. 이번 주말에도 가기로 했는데 너도 갈래? 그럴까? 어디로 가기로 했어?
Sekarang kita lanjutkan yang ini ya Yorobun, ada kata temtemi. Temtemi itu artinya adalah kadangkala ya, bisa juga diartikan setiap ada waktu luang, itu juga bisa ya. Coba kita artikan. 일하면서 뜸뜸이 한국어를 공부했어요. Jadi ilha면서 sambil bekerja, 뜸뜸이 jika ada waktu luang itu juga telah belajar bahasa Korea. Sekarang yang ini ya 여러분, 뜸뜸이 운동하는 습관을 길러보세요. 보세요, cobalah. Kata kiro itu berasal dari kata kireta, itu artinya adalah mendidik ya. Kireta seperti ini. Ini artinya adalah mendidik ya. Cobalah mendidik sekuan itu kebiasaan yang berolahraga setiap ada waktu luang gitu ya. Oke, coba kita bahas yang ini ya Yorobun. Baru Sinen saudara baru. Kenapa Ansek itu raut mukanya itu tidak bagus ya. Jadi seperti itu. Baru itu kenapa raut mukanya tidak bagus? Ya kenal 자주 해서. Jadi sebab sering melakukan lembur Anseki 안 좋아요. Jadi raut mukanya itu menjadi tidak bagus itu ya. Nomor 2. Indikasi는 saudara Indika 요즘 무슨 운동을 해요. Akhir-akhir ini itu melakukan olahraga apa? Jadi dia itu 등산을 해요, melakukan olahraga dengsan atau naik gunung gitu ya. Kita bahas yang ohui yang kosakata 2. Ini ada kongang komjin, itu artinya adalah meningkatkan kesehatan ya, meningkatkan kesehatan. Konggang을 챙기다 itu artinya adalah menjaga kesehatan. Konggang을 해치다 itu artinya adalah merusak kesehatan. Terus 표준 체중을 유지하다 itu menjaga. Cejung itu adalah berat badan tetap ideal, jadi menjaga berat badan tetap ideal. Yusanso 운동을 하다 itu melakukan olahraga aerobik seperti ini ya. Stretching을 하다 itu melakukan peregangan atau pemanasan seperti ini. Terus 골고루 섭취하다 itu mengkonsumsi makanan secara seimbang. Lalu 정결을 유지하다 menjaga kebersihan. 유식을 취하다 beristirahat. 기분 전환을 하다 itu artinya adalah refreshing atau mengubah suasana hati. Terus 건강 검진을 받다 itu melakukan medical check up gitu ya. Sekarang 그림을 보고 lihatlah gambar kemudian 맞는 말을 연결하세요. Sambungkanlah perkataan yang benar. Ini ada 건강 검진을 받다 itu artinya adalah melakukan medical check up. Jadi jawabannya itu adalah yang ini ya, Yorobun ya. Medical check up. Oke, sekarang 유식을 취하다 itu artinya beristirahat ya, seperti yang ini. Terus 정결을 유지하다 itu menjaga kebersihan, seperti yang ini ya. Terus 골고루 섭취하다 itu mengkonsumsi makanan yang seimbang, itu berarti yang ini, yang atas ini ya. Oke. Terus ada 요즘 체중을 유지하다 menjaga berat badan tetap ideal itu ya. Jadi jawaban yang ini itu. Oke, bisa kalian kerjakan sendiri ya ini ya Yorobun ya. Oke Yorobun, sekarang kita bahas yang munbob ya, yang tata bahasa 2, ada kata kirohata. Jadi kalau ada kata kirohata itu artinya adalah memutuskan untuk, atau bisa juga diartikan berencana untuk juga bisa ya. Tapi lebih tepatnya itu adalah memutuskan untuk, karena ini menyatakan janji dan tekad atau keputusan itu ya. Kita langsung aja kita artikan yang kalimatnya ya 여러분 ya. coba 내일부터 출근하기 전에 운동을 하기로 했어요. Jadi neil itu besok, kalau 내일부터 itu dari besok atau mulai besok aku itu telah memutuskan untuk berolahraga 기존에 sebelum berangkat kerja gitu ya. Terus bawahnya Riansi 등산화를 샀네. Jadi saudara Rihan, kamu telah membeli sepatu naik gunung ya, gitu ya. 내 회사 동료들이랑 등산을 가기로 했어요. Ya, aku telah memutuskan untuk pergi naik gunung bersama dengan rekan-rekan perusahaan, gitu ya. Terus, 몸이 안 좋다면서요. Jadi, 몸 itu tubuh,
kata tamyonso itu dengar-dengar ya. Kalau ada kata tamyonso itu tubuhmu dengar-dengar itu tidak bagus ya. Ya, dengar-dengar kamu itu tidak enak badan ya gitu ya. 그래서 oleh karena itu 건강검진을 받기로 했어요. Aku memutuskan untuk melakukan medical check up. Jadi kalau ada kata 건강검진 itu artinya adalah medical check up ya ini ya. Oke, 기로하다 itu bisa diartikan memutuskan untuk atau berniat untuk, itu juga bisa ya. Terus bawahnya kita artikan 매일 한국어를 공부하기로 했어요. Jadi 기로했어요, aku memutuskan untuk belajar bahasa Korea setiap hari gitu ya. Terus bawahnya 내년에 인도네시아에 돌아가기로 했어요. Aku telah memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun depan. Ya, 내년 tahun depan. Sekarang kita artikan, kita bahas yang nomor 2 ya, 여러분. 그림을 보고 lihatlah gambar. Kemudian 기로하다를 사용해서 gunakanlah kata 기로하다. Lalu 문장을 완성하세요. sempurnakanlah 문장 kalimatnya. Yang nomor 1, 저는 오늘부터 saya mulai sekarang. Jadi saya mulai sekarang. Jadi jawabannya adalah 유산소 운동을 하기로 했어요. Memutuskan untuk berolahraga. Ini 유산소 운동 itu aerobik. Saya memutuskan untuk berolahraga aerobik gitu ya. Sekarang nomor 2, 밤에 자기 전에. Jadi 기전에 itu artinya adalah sebelum. 자다 tidur, sebelum tidur pada malam hari. 스트레칭을 하기로 했어요. Aku telah memutuskan untuk melakukan peregangan ya gitu ya. Nomor 3, 주말에 친구들과. Jadi pada akhir pekan 친구들과 자전거를 타기로 했어요. Aku telah memutuskan untuk naik sepeda bersama dengan teman-temanku gitu. Sekarang kita lanjutkan yang 활동 ya 여러분, aktivitas. 여름철 건강관리에 대한 안내문입니다. Ini adalah pengumuman 대한 itu tentang pengelolaan kesehatan pada musim panas. 잘 읽고, bacalah dengan baik. Kemudian jawablah pertanyaannya. Ya. 여름철 냉방병을 예방하기 위한 대책. Jadi 대책 itu artinya adalah tindakan ya. Tindakan. 위한 itu untuk. 예방하기 mencegah. Ini penyakit akibat pendingin di musim panas. Jadi 냉방병 itu penyakit akibat pendingin ya. Penyakit akibat pendingin ruangan. Coba kita bahas pelan-pelan. Yang nomor 1, 실내외 온도차를 yakni 5 derajat Celcius 정도로 유지하세요. Jadi ini adalah jagalah 정도 itu sekitar. Jadi jagalah sekitar 5 derajat Celcius ya. Kata ondo itu suhu. Kalau ondocha itu artinya adalah selisih suhu ya. Selisih dalam ruangan dan luar ruangan. Jadi jagalah selisih suhu 5 derajat Celcius, suhu dalam ruangan dan luar ruangan gitu ya. Terus 가벼운 긴팔 옷을 준비해서 siapkanlah baju lengan panjang yang ringan atau yang tipis gitu ya. 체온을 유지하세요. Lalu 유지, jagalah 체온, suhu tubuh kamu gitu ya. Suhu tubuh, 체온 itu artinya suhu tubuh. Nomor 3, 에어컨을 끄고 matikanlah AC. Kemudian 환기를 해주세요. Lalu lakukanlah ini pertukaran udara atau penggantian udara gitu ya. Nomor 3. Nomor 4, 실내 적정 습도를 유지하세요. Jadi jagalah kelembapan normal dalam ruangan. Jadi jagalah kelembapan ideal atau normal dalam ruangan. Nomor 5, 냉방 중인 실내에서는. Jadi di dalam ruangan yang berpendingin, yang sedang dinyalakan, ini kata jung itu sedang ya. Jadi di dalam ruangan yang sedang dinyalakan pendingin,
Jolde itu artinya adalah mutlak ya. Mutlak itu segala sesuatu yang wajib gitu ya. Mutlak dilarang merokok. Nomor 6, 밀폐된 공간에서는 jadi di ruangan yang tertutup 실내의 먼지를 깨끗이 청소하세요. Jadi bersihkanlah secara bersih debu dalam ruangannya gitu ya. Sekarang yang ini ya Yorwun, yang latihan yang ini kita disuruh ini ya, tandailah dengan silang jika salah, terus lingkaran jika sama dengan isi yang kita baca di atas ini ya. Coba yang nomor 1, 실내 온도는 jadi suhu dalam ruangan 실외보다 terus ini 10 derajat itu aja ya, 이상 낮아야 합니다. Jadi suhu dalam ruangan itu harus lebih rendah ya, di atas 10 derajat Celcius dibandingkan suhu luar ruangan. Padahal tadi selisih suhunya itu antara luar dan dalam itu adalah 5 derajat ya. Jadi salah. Karena selisih suhunya itu 5 derajat. Lah ini 10 derajat. Jelas ini salah ya ini ya. Tidak sesuai. Sekarang nomor 2. 여름에도 긴팔 옷을 준비하면 좋습니다. Jadi 좋습니다 itu bagusnya atau sebaiknya jika menyiapkan baju lengan panjang juga pada musim panas. Ya, sesuai ya. Nomor 3, 에어컨을 켤 때 saat menyalakan AC. 창문을 열어서 bukalah jendela. Lalu 환기를 해야 합니다. Harus melakukan pertukaran udara. Padahal kalau menyalakan AC kita itu harus menutup ya segala harus ruangannya tertutup. Jadi tidak boleh kita membuka jendela maupun kita melakukan pertukaran udara. Jelas ini tidak sesuai ya. Terus nomor 4. 건조한 곳은 jadi hal yang kering itu 좋지 않기 때문에 disebabkan tidaklah bagus ya. Jadi hal yang kering itu disebabkan tidaklah bagus. 습도를 맞춰야 합니다. Maka harus menyesuaikan kelembabannya. Jadi maka harus menyesuaikan kelembabannya. Jadi jawabannya adalah lingkaran. Oke, 여러분, sekarang kita bahas yang 정보 ya, yang informasi ini. 건강을 위한 stretching. Jadi stretching itu artinya adalah peregangan, 위한 itu untuk kesehatan. Jadi peregangan untuk kesehatan. Yang pertama kita bahas adalah 종아리. 종아리 itu artinya adalah betis ya. Coba kita artikan. Oke. 의자를 잡고, jadi peganglah 의자 itu kursi, ko. Kemudian 왼쪽 다리를 뒤로 뻗어요. Jadi bentangkanlah ya. Bentangkanlah kaki. Jadi bentangkanlah kaki ke belakang. Sorry, bentangkanlah kaki sebelah kiri ya. Jadi bentangkanlah kaki sebelah kiri ke belakang gitu ya. Nomor 2. 왼쪽 무릎을 곧게 펴고. Jadi 펴 itu artinya luruskan. Jadi luruskan segera. Mulep itu lutut sebelah kiri, ko. Kemudian 천천히 오른쪽 다리를 구부려요. Jadi bengkokkanlah atau tekuklah ya. Tekuklah kaki sebelah kanan itu pelan-pelan gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu adalah peregangan hobokji. Itu artinya adalah paha. Caranya gini, 의자를 잡고, jadi peganglah kursi, ko, kemudian so itu berdiri ya, so itu berdiri, lalu 왼쪽 다리를 손으로 잡고 서요. Lalu berdiri dengan memegang kaki sebelah kiri dengan menggunakan tangan gitu ya. Jadi peganglah kursi, lalu berdiri dengan memegang kaki sebelah kiri dengan menggunakan tangan gitu ya. Nomor 2. 손으로 잡은 왼쪽 다리를 위로 뻗어요. Jadi bentangkanlah ke atas ya kaki sebelah kiri yang telah dipegang dengan menggunakan tangan gitu ya. Jadi bentangkanlah ke atas kaki sebelah kiri yang telah dipegang dengan menggunakan tangan. Terus bahu, oke. Ya.
오른발을 펴서, jadi luruskanlah. 오른발 itu artinya adalah tangan sebelah kanan. 왼쪽 어깨 쪽으로 돌려요. jadi putarlah ke sebelah pundak sebelah kiri. jadi seperti itu. Nomor 2. 왼손으로 오른쪽 팔꿈치를 잡아요. 잡아 itu artinya adalah pegang ya. Peganglah ini sikut sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Lalu, 옆구리 itu rusuk atau bagian samping tubuh ya. 양손은 각지를 끼고, 끼 itu artinya menyelipkan ya. Kalau kakji itu artinya bergandengan. Jadi ini kita artikan selipkan bergandengan sepasang tangan. Kita artikan satukan gitu aja ya Yorpun ya. Jadi satukan 양손 kedua tanganmu seperti ini ya. Satukan kedua tanganmu. Kemudian 발을 머리 위로 올려요. Lalu naikkanlah ke atas kepala lengan kamu ya. Jadi naikkanlah ke atas kepala lengan kamu. Jadi seperti ini, dinaikkan seperti ini ya. Lalu 몸을 옆으로 구부려요. Lalu tekuklah ke samping tubuhmu. Jadi ini ditekuk ke samping gini ya. Sekarang pal, lengan. Peregangan lengan itu gimana? 오른팔을 구부려서. jadi tekuklah. 오른팔 itu lengan sebelah kanan. Jadi tekuklah lengan kanan. lalu 머리 뒤로 넘겨요. jadi pindahkanlah ke belakang kepala. Jadi tekuklah lengan kanan lalu pindahkan. Ini artinya pindahkan gitu aja ya. Pindahkan ke belakang kepala. Jadi modelnya seperti ini. Nomor 2. 왼쪽으로 오른팔의 팔꿈치를 아래로 밀어요. lalu tekanlah ke bawah ya, sikut atau siku lengan kanan dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Jadi tekanlah ke bawah sikut lengan kananmu dengan menggunakan tangan kiri. Jadi di ini ya, ditekan ke bawah gini ya. Lalu 목, peregangan leher. 양손은 각지를 껴서. Jadi ini seperti yang saya bilang tadi, kita artikan satukan gitu aja ya. Satukanlah kedua tanganmu. Jadi ini disatukan seperti ini ya. lalu 머리 뒤를 잡아요. Lalu pegang di belakang kepala. Jadi pegangkan di belakang kepala. Lalu nomor 2 ini 상체를 숙이지 않고, dengan tidak membungkukkan bagian atas tubuh ya, dengan tidak membungkukkan bagian atas tubuh. Lalu 머리를 당겨요. lalu tariklah mori, kepala kamu gitu ya. Oke 여러분, sekarang kita lanjutkan yang EBS topik 듣기 ya. Coba mari kita dengarkan bersama-sama, lalu kita jawab bersama-sama. 들은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang kita dengarkan ya. Cepat dengarkan lalu jawab. 50과 EPS 토픽 듣기 1번 들은 것을 고르십시오. 기계를 정비하고 있어요. Oke, jadi jawabannya adalah 정비해요. jadi 정비해요 itu memperbaiki ya 여러분 ya. 점검해요 mengecek, 준수해요 mentaati, kalau 확인해요 memastikan kembali atau memeriksa. Jadi jawabannya 정비해요, memperbaiki. Sekarang nomor 2 sampai nomor 3. 질문을 듣고 dengarkanlah pertanyaannya. kemudian 알맞은 대답을 고르십시오. pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, 다행이에요. syukurlah gitu ya. Nomor 2, genil이에요. itu adalah masalah yang besar. Kalau kata genil itu masalah yang besar. Nomor 3, 정말 속상해요. aku sungguh menjengkelkan ya. Kata 속상하다 itu menjengkelkan atau kesal gitu ya. Nomor 4, 힘들 거예요. itu 거예요 kemungkinan akan lelah atau capek, atau kemungkinan akan melelahkan gitu ya. Mari kita dengarkan lalu kita jawab. 2에서 3번 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 2번 미리 확인한 덕분에 다치지 않았어요.
Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 1 ya 여러분. syukurlah, 다행이에요 gitu ya. Sekarang yang nomor 3, coba nomor 1 kita artikan 운동을 했어요, telah melakukan olahraga. Nomor 2 itu 내일 하기로 했어요. Kalau ada kata 기로 했어요 itu artinya adalah memutuskan untuk ya. 기로 했어요 memutuskan untuk melakukannya besok atau memutuskan untuk mengerjakannya itu besok gitu ya. Nomor 3, 영화를 보기로 했어요. 기로 했어 artinya adalah memutuskan untuk melihat film, itu nomor 3. Nomor 4, 청소를 한다고 했어요. Kalau ada kata tako 했어 itu artinya adalah katanya gitu ya. Katanya kalau ada en ini artinya telah ya. Katanya telah melakukan bersih-bersih. Jadi seperti itu nomor 4. Jadi coba kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 3번. 내일 뭐 할 거예요? Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya 여러분 ya. Jadi 영화를 보기로 했어요. memutuskan untuk melihat film gitu ya. Sekarang nomor 4 sampai nomor 5 dan nomor 5. 하나의 이야기를 듣고 dengarkan satu cerita dan atau kemudian 두 개의 질문에 대답하십시오. jawablah pertanyaannya 2 buah. Jadi 1 listening buat 2 soal ya. Nomor 4. 여기는 어디입니까? Di sini itu di mana? Nomor 1 taman, 2 rumah sakit, 3 wisata perusahaan, nomor 4 학교 sekolah. Terus nomor 5, 들은 내용으로 맞는 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar menurut isi yang kita dengarkan. Ya, nomor 1, 수진 씨는 건강을 잘 챙깁니다. Saudara Sujin itu menjaga dengan baik kesehatannya. Itu nomor 1. Nomor 2, 민수 씨는 saudara Minsu 운동이 필요합니다. Minsu itu perlu berolahraga. Minsu itu perlu olahraga gitu ya. Nomor 3, Sujin 씨는 saudara Sujin 검진 결과를 받았습니다. Saudara Sujin itu telah menerima 결과 itu hasil ya. Hasil pemeriksaan kesehatan ini ya. Jadi saudara Sujin telah menerima hasil pemeriksaan atau hasil medikal gitu ya. Nomor 4, 민수 씨는 건강검진을 받을 겁니다. Jadi saudara Minsu ini 겁니다 itu artinya adalah kemungkinan akan. Jadi saudara Minsu kemungkinan akan menerima pemeriksaan kesehatan atau saudara Minsu itu kemungkinan akan melakukan medical check up gitu ya Yorpun ya. Coba kita dengarkan listeningnya lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 4에서 5번. 하나의 이야기를 듣고 2개의 질문에 대답하십시오. 수진 씨, 병원에는 웬일이에요? 건강검진이 있어서 왔어요. 민수 씨는요? 저는 검진 결과를 보러 왔어요. 그래요? 결과 잘 나왔어요? 제가 운동을 너무 안 해서요. 유산소 운동도 하고 음식을 골고루 섭취하라고 했어요. 그렇군요. 저도 건강에 신경을 못 써서 좀 걱정이 돼요. Oke, jadi yang nomor 4 jawabannya di sini tuh di mana? Jadi ini adalah di rumah sakit ya. Ini sedang di rumah sakit. Ini tempat pembicaraan mereka berdua ini. Nomor 5, kita disuruh mencari hal yang benar menurut isi yang kita dengarkan. Yang paling benar itu nomor berapa? Jadi yang paling benar itu adalah nomor 2 ya 여러분 ya. 민수 씨는 운동이 필요합니다. Saudara Minsu itu perlu berolahraga gitu ya. Oke 여러분, sekarang kita lanjutkan yang wakjang yonsep ya, yang latihan tambahan. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini. Kemudian 질문에 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang benar pada pertanyaannya. Jadi ini nggak ada file listeningnya ya, kita artikan aja sambil latihan mengartikan kalimat. 여자는
muose dehe iaki aku isem nikah. Jadi yoja itu wanita, kopit itu sedang, iaki bercerita, dehe tentang apa. Jadi wanita sedang bercerita tentang apa. Coba nomor 1, wangkioi pilyosong, perlunya pertukaran udara, gitu ya. Nomor 2, wan pungkirel sayungpok, cara menggunakan kipas ventilasi. Nomor 3, nalsiwa jakobjang, tempat kerja dan cuaca. Nomor 4, jakobjang congso bangpop, cara membersihkan tempat kerja. Jadi wanita ini bercerita tentang apa? Mari kita bahas ya. Kita artikan aja karena ini nggak ada file listening-nya. Oke, coba. Ini wanita ini bilang ini yoja ini wanita. Wanita ini bercerita tentang apa? Oke, 요즘 날씨가 추워져서. Jadi akhir-akhir ini nalsi cuacanya sebab jida menjadi 춥다, dingin. Jadi akhir-akhir ini cuacanya sebab menjadi dingin. 왕기를 자주 시키지 않은 것 같습니다. Jadi 것 같습니다 itu sepertinya itu sering tidak melakukan atau jarang gitu ya. Sepertinya itu sering tidak melakukan atau sepertinya jarang. Wangki itu artinya melakukan pertukaran udara. 오랫동안 창문을 닫고 작업을 하게 되면, jika kita gateway itu menjadi ya. Jika kita menjadi bekerja, maksudnya itu jika kita bekerja dengan menutup jendela dalam waktu yang lama, gitu ya. 작업장 내에 먼지가 쌓이게 됩니다. gateway itu artinya menjadi ya. Jadi 작업장. Jadi 작업장 내, jadi di dalam tempat kerja. Jadi di dalam tempat kerja itu gateway menjadi tertumpuk debu. Jadi debunya menjadi menumpuk gitu ya. 작업을 시작하기 전에, 기존에 itu artinya sebelum. Sebelum memulai kerja, wanggi를 꼭 들고, jadi nyalakan, jadi mutlak ya. Kata kok itu mutlak menyalakan kipas ventilasi. Kemudian 작업 중간중간에 창문을 자주 열어 주시기 바랍니다. Jadi Jakob Junggane di tengah-tengah kerja, ketika kamu tuh di tengah-tengah kerja itu, Ki Baramnida itu artinya adalah saya harapkan untuk membuka sering jendela. Saya harapkan untuk sering membuka jendela, gitu ya walaupun ya. Jadi ini adalah wanita ini bercerita tentang apa? Jadi bercerita tentang perlunya pertukaran udara, gitu ya. Oke 여러분, sekarang kita lanjutkan yang IBS topik ilki ya 여러분 ya. Mari kita bahas. 빙간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang kacang itu yang paling benar, pergi masukkan ke kolom. Ya, coba nomor 1. Oke, coba nomor 1 ya. 불량품이 계속 나오고 있으니까. Jadi itu Buryangpum itu artinya adalah barang cacat ya. Buryangpum itu barang cacat atau produk gagal. Jadi barang cacat dikarenakan COVID itu sedang muncul terus-menerus gitu ya. Jadi produk gagal dikarenakan muncul terus-menerus. 문제를 titik-titik 수있는 방법을 찾아야 합니다. Maka ya 합니다 harus caca mencari 방법 cara. Ini kata al-su'id itu yang bisa titik-titik masalah ya, kata munji itu masalah. Nomor 1, 개선할 수 있는 itu artinya bisa untuk memperbaiki kualitas. Nomor 2, 주의할 수 있는 itu bisa memperhatikan masalah. Nomor 3, 준수할 수 있는 itu bisa mentaati masalah. Nomor 4 adalah 정비할 수 있는 bisa memperbaiki masalah. Jadi yang paling tepat itu adalah memperbaiki kualitas ya. Yang awalnya ini produknya sering gagal, jadi produknya ini kualitasnya dirubah agar menjadi lebih baik. Jadi itu lebih tepatnya bukan memperbaiki ya. Kalau Jongbi ini untuk memperbaiki mesin ya. Kalau ini lebih tepatnya memperbaiki kualitas. Jadi barang cacat atau produk gagal ini dikarenakan muncul terus-menerus, maka harus mencari cara yang bisa memperbaiki kualitas masalahnya, gitu ya.
Jawabannya yang paling tepat bukan nomor 4 tapi nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Oke, nomor 2. 작업장 환경이 별로 깨끗하지 않아서 작업장 환경. Jadi lingkungan tempat kerja itu sebab jian tidak agak bersih. Maksudnya itu apa? Lingkungan tempat kerja itu sebab agak tidak bersih itu ya. Nel selalu titik-titik wiye ese는 변입니다. Itu artinya adalah kata pion itu perlu ya. Jadi perlu, kata ese itu upaya atau usaha. Jadi perlu upaya, wiye itu untuk titik-titik selalu. Nomor 1, istirahat selalu. Jelas nggak cocok ya. Jadi nomor 2, perlu upaya untuk melakukan peregangan selalu. Jelas nggak cocok. Nomor 3, perlu upaya untuk mengkonsumsi makanan seimbang selalu. Jelas salah. Nomor 4, 정결을 유지하기 위해. Itu artinya adalah perlu upaya untuk menjaga kebersihan selalu. Jadi seperti itu ya. Yang paling tepat itu adalah yang nomor 4. Oke, sekarang nomor 3. 다음 그림을 보고 lihatlah gambar berikut. Kemudian 맞는 단어나 문장을 고르십시오. Pilihlah kalimat atau kata yang benar. Nomor 1. 발 운동을 하고 있어요. Sedang melakukan olahraga lengan. Ya, jelas salah ya. Nomor 2. 목 운동을 하고 있어요. Sedang melakukan olahraga leher. Karena ini yang ditekuk ada bagian leher ya ini ya, bukan lengan. Nomor 3. 허리 운동을 하고 있어요. Sedang melakukan olahraga pinggang. Nomor 4. 허벅지 운동을 하고 있어요. Sedang melakukan olahraga 허벅지 paha. Yang paling tepat itu adalah sedang melakukan olahraga leher. Karena ini yang ditekuk adalah di bagian leher. Nomor 4. 조치를 주의하세요. Jadi ambillah tindakan gitu ya, nomor 2, nomor 1. Sekarang nomor 2. 기계를 살펴보세요. Jadi 보세요 itu cobalah untuk mengamati mesinnya atau cobalah tes mesinnya. Nomor 3. 안전수칙을 지키세요. Taatilah peraturan keselamatan kerja itu ya. Nomor 4. 작업 도구를 점검하세요. Jadi periksalah peralatan kerja itu ya. Jadi yang paling tepat adalah ini ya, nomor 3. Taatilah aturan keselamatan kerja karena orang ini memakai pakaian kerja. Sekarang lanjut yang nomor 5. 안내판의 설명으로 맞지 않은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang tidak benar ya menurut penjelasan. Anepan itu papan informasi atau papan pengumuman berikut ini. Ini ada papan pengumuman tentang 안전 교육, itu pelatihan keselamatan kerja. ilsi, si itu artinya jam ya, kalau il itu hari. Jadi jam dan harinya itu jam 2 sampai jam 4. Harinya adalah hari Kamis, pada bulannya bulan 2 tanggal 27 gitu ya. Jangso tempatnya ada di Jangso, lokasinya ada di Kangdang, di aula gitu, aula besar. Kita disuruh memilih hal yang tidak benar, yang karena ada kata majianan itu yang tidak benar. Coba nomor 1. 안전 교육을 합니다. Ini melakukan pelatihan tentang keselamatan kerja. Jelas sesuai ya, karena sesuai dengan ini. Sesuai. Nomor 2. 교육은 대강당에서 합니다. 교육 pelatihannya itu melakukannya di Dekangdang. Lihat tempatnya di Dekangdang. Jadi sesuai ya. Nomor 3. 목요일 오전에 교육을 합니다. Jadi melakukan pelatihannya itu pada pagi hari. Pada hari Kamis pada ojon itu pagi hari. Padahal ini jam 2 sampai jam 4 sore. Jelas ini tidak sesuai ya. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Nomor 4. 2시간 동안 교육을 할 겁니다. Jadi itu kemungkinan akan melakukan pelatihannya selama 2 jam. Lihat jam 2 sampai jam 4 berarti 2 jam, ini sesuai. Jadi yang tidak sesuai adalah yang nomor 3.
Oke, 여러분, sekarang kita lanjutkan yang wakjang 연습 ya, yang latihan tambahan. 빈간에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Pilihlah hal yang paling benar pergi masukkan ke 빈간. Coba yang nomor 1. Ya, 일이 끝나면 jika selesai bekerja 반드시 pastikan 스위치를 내리고. Jadi turunkanlah saklarnya. Kemudian plugger을 뽑아서, jadi cabutlah stekernya, lalu titik-titik를 차단해야 합니다. Harus mematikan apanya? Coba nomor 1 mul air, 2 gas, 3 jonwon tombol power, 4 kirim minyak. Jadi jawabannya adalah nomor 3 ya, jonwon tombol power. Sekarang yang nomor 2 ini ya. 외국인 등록증은, jadi ini partikel subjeknya ya. Kartu registrasi orang asing atau KTP orang asing itu 늘 가지고 다녀야 하며. Jadi itu ini harus selalu dibawa kemana-mana gitu ya. 다른 사람에게 빌려주어서는 안 됩니다. Tidak boleh untuk memberi pinjam kepada orang lain gitu. Jadi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. 잃어버리면 jika hilang, 출입국 관리사무소에 신고하고. Jadi laporlah ke kantor imigrasi. Kemudian titik-titik 받아야 합니다. Harus menerima apa kira-kira? Nomor 1 신청, pendaftaran. Jelas enggak ya? Kalau hilang tidak, kita ke imigrasi bukan harus menerima pendaftaran, bukan ya. Nomor 2 registrasi, tidak. Nomor 3, yonjang, perpanjangan, itu tidak ya. Kecuali kalau masa izin tinggalnya itu selesai, itu kita harus menerima perpanjangan. Kalau hilang, kita harus menerima penerbitan ulang ya. Jadi kalau paspor kita, kartu registrasi orang asing kita hilang, kita harus menerima penerbitan ulang gitu ya. Nomor 3, 이 글의 내용과 다른 것은 무엇입니까? Jadi hal yang berbeda dengan isi artikel ini itu apa? Kita disuruh mencari hal yang berbeda. Coba, 고향에 있을 때는, jadi saat ada atau saat berada di kampung halaman, 한국 음식을 먹어본 적이 없습니다. Kata 본 적이 없습니다 itu artinya adalah tidak pernah mencoba makan makanan Korea. Jadi saat aku berada di kampung halaman, aku tidak pernah mencoba makan masakan Korea gitu ya. 한국에 온 다음부터, jadi dari setelah datang ke Korea. Jadi setelah datang ke Korea gitu ya maksudnya itu. Sejak telah berada di Korea atau sejak telah datang ke Korea, 먹기 시작했는데, jadi aku itu telah memulai untuk memakannya. Maksudnya makan makanan Korea itu ya. 근데 lalu 요즘 akhir-akhir ini 제가 제일 좋아하는 한국 음식은, jadi akhir-akhir ini, saat ini gitu ya, makanan Korea yang paling aku suka itu adalah bibimbap. 처음에는, pada pertama kalinya, pada mulanya gitu ya, 좀 매웠지만, itu memang sih sedikit pedas, jiman, akan tetapi 계속 먹으니까, jadi dikarenakan aku terus-menerus memakannya gitu ya. 지금은, sekarang, 맵지 않습니다. Sekarang itu tidaklah pedas gitu ya. bibimbap itu 맛도 좋고, rasanya juga bagus ya, rasanya juga enak gitu maksudnya itu. Kemudian 채소가 많아, jadi sayurnya itu banyak sekali sayurannya gitu ya. 저처럼 고기를 싫어하는 사람들한테 잘 맞는 음식입니다. Itu adalah makanan yang ini benar dengan baik, maksudnya itu yang tepat sekali ya. Itu adalah makanan yang cocok sekali untuk atau kepada atau untuk orang-orang yang tidak menyukai daging seperti halnya saya gitu ya. Itu cocok untuk orang-orang yang tidak menyukai daging seperti halnya saya gitu ya. Kita disuruh mencari hal yang berbeda dengan isi yang kita baca di atas tadi. Nomor 1, bibimbap을 가장 좋아합니다. Jadi paling menyukai bibimbap. Ya, jelas salah ya.
jelas sesuai ya itu. Kita disuruh mencari hal yang berbeda ya ini ya. Jadi bibimbap을 가장 좋아합니다. paling menyukai bibimbap. Nomor 2 itu 고기보다 채소를 더 좋아합니다. Jadi lebih menyukai sayuran dibandingkan daging ya. Itu sesuai ya. Maaf ini tadi salah ini. Ini sesuai. Kita disuruh mencari hal yang berbeda. Nomor 3, 고향에서도 di kampung halaman pun ya. 비빔밥을 좋아했습니다. Telah menyukai bibimbap ya. Di kampung halaman pun telah menyukai bibimbap. Padahal dia itu menyukai bibimbap itu mulai sejak dia datang ke Korea. Jadi ini tidak sesuai. Nomor 4, bibimbap의 매운 맛에 익숙해졌습니다. Itu telah terbiasa pada rasa pedas bibimbap. Jadi telah menjadi terbiasa dengan rasa pedas bibimbap. Yaitu sesuai ya. Jadi yang tidak sesuai itu adalah yang nomor 3. 고향에서도 비빔밥을 좋아했습니다. Telah menyukai bibimbap itu sejak dia ada di kampung halaman. Oke, jadi jawabannya adalah yang nomor 3 ya Yorobun ya. Oke, sekian dulu ya pelajaran dari saya. Kita sudah sampai di bab 50 ya. Nanti di akhir kesempatan kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu di bab 51. Jadi ini mulai bab 51 ini tentang izin kerja, tentang pindah perusahaan, tentang kontrak kerja ya, agak susah ya nanti ya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.